kok tiba-tiba saja ya kan di tengah proses penyelidikan dan juga penyidikan oleh polisi, tiba-tiba saja kemudian TNI langsung menetapkan 4 tersangka. Nah, ini barang buktinya dari mana gitu kan? Itu kan juga belum jelas bagaimana mereka kemudian bisa menetapkan 4 tersangka gitu. Nah, ini memang menjadi keraguan dari masyarakat sipil ya bahwa ini kasus ini bisa tembus sampai pada atau mengungkap siapa dalang di baliknya. Ya, saya mungkin nambahin Uncle yang soal kejanggalan konferensi pers Puspom TNI ya tanggal 18 Maret hari Kamis itu kan sebelumnya didahului dari keterangan Puspen ketika halal bihalal sama sejumlah awak media ya sekitar Rabu 17 Maret pada waktu setelah buka puasa lah halal bihalal lah. Nah, keterangan itu menunjukkan satu hal, ada indikasi kebakaran jenggot. Kenapa? Karena prosesnya semua narasi-narasi yang berkembang di media sosial, bahkan itu juga ditekankan oleh Kapuspen, Maijen Aulia, yang bilang bahwa untuk menanggapi rumor yang sudah beredar luas di masyarakat, maka kemudian TNI menyampaikan bahwa akan melakukan pencarian dan juga penindakan hukum terhadap anggota-anggotanya yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut secara transparan dan profesional. Itu kan yang disampaikan oleh Maijen Aulia ketika hari Rabu malam hari ketika halal bihalal dengan sejumlah jurnalis gitu ya. Nah, dalam keterangan Kapuspom mereka setelah mungkin berapa jam lah langsung kemudian dapat menemukan atau dapat melakukan pengungkapan terhadap 4 orang pelaku yang inisial NDP, ES, BHW dan lain sebagainya itu ya. Ada 4 orang yang semuanya adalah anggota Denma Bais, atau Detesmen Markas Bais yang kemudian kalau kayak begitu ada pertanyaan besar di publik. Kapan penyelidikan itu dilakukan? Siapa dalam kapasitas apa kemudian dan Puspom atau institusi TNI menetapkan 4 orang itu? Kekhawatiran yang tadi disampaikan Mas Yono jadi valid. Jangan-jangan ada kepentingan yang dilindungi. Atau publik juga bisa punya pertanyaan yang mungkin lebih kritis. Jangan-jangan bukan 4 orang ini. 4 orang ini ditumbalkan dalam tanda kutip. Oke, tukar kepala ya. Tukar kepala seperti yang sering-sering terjadi dalam semua skandal besar atau kasus besar gitu ya. Itu yang pertama, kejanggalan yang pertama. Yang kedua, tidak ada rilis muka pelaku ketika proses penetapan tersangka oleh Puspom. Itu juga jadi satu loophole juga. Ketika kita berbicara soal proses penegakan hukum yang tidak manipulatif atau tidak ada intervensi. Dan yang terakhir adalah kejanggalan penyerahan kemarin ya jabatan Kabais. Yang kami juga respon sebenarnya pertanggungjawaban komando itu bukan hanya pada pucuk pimpinan, tapi juga berjenjang gitu ya.